Ya. Aku merasa dunia ini nggak adil Why? dalam artian dulu zaman dulunya Nabi itu kayak diturunkan nabi-nabi banyak kan, which is kayak kita dengan mata bisa ngelihat gitu loh. Sekarang kenapa nggak ada nabi yang diturunkan sama sekali? Bagus Jadi banget. kayak kita Bagus jadi banget. susah untuk percaya. Kita cuman berdasarkan kayak cerita zaman dulu, which is kita nggak tahu kebenarannya. Kenapa berhenti di Nabi Iya, Muhammad kenapa tapi sampai berhenti? zaman sekarang kita masih lahir? Benar, padahal Tuhan kan harusnya tahu dengan pola-pola diturunkan Nabi semua jadi lebih bisa percaya, lebih bisa ngelihat gitu. Bagus banget, bagus banget. Bagus lagi. Sekarang aku mau Iya nanya. kan? Sekarang aku mau nanya. Apa? Pertanyaan sederhana. Itu nggak pernah ada yang nanya aku gitu sih. Apa? Nggak pernah ada yang nanya gitu kayak lu Oke. tadi. Tapi aku jawab. Jadi gini ceritanya nih. Pertama adalah kalau andaikan nih ada nabi yang sekarang, kira-kira menurut lu orang-orang beriman atau enggak? Awal-awal Nabi turun kan semua pada memberontak nggak sih? Jadi gini, aku tanya yang lain dulu kalau gitu. Lu tahu Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Nggak tahu. 1000 tahun kurang Oh, dia lebih. umurnya 1000 tahun. Ya 900 plus 50 lah. Tapi Oke. kalau digenapin 1000 lah taruhlah ya. Lu tahu yang beriman berapa sama dia? Berapa? Yang ikut dia 27 dalam satu riwayat. Dalam 1000 tahun itu. Dalam 1000 tahun. Berarti Oke. 27 misalnya taruhlah 90 dalam riwayat yang lainnya. Tapi 27 atau 90 berarti setahun dia dapat berapa tuh? 27 orang. Enggak. Kan 1000 tahun. Dalam 1000 tahun dia cuma dapat 27 orang. Berarti 100 tahun nggak berapa tuh dapatnya? Oh, nggak dapat apa-apa. Artinya dikit banget kan pengikut Iya. dia kan ya. Nah di masa nabi-nabi manapun pengikutnya tuh selalu lebih sedikit daripada orang yang menentang. Artinya Oke. pernah ada yang bilang sama aku, Ustadz dengan cara yang lain dia ngomong ya, Ustadz kenapa ya kita nggak di zaman Rasulullah aja? Kenapa? Karena di zaman Rasulullah enak, kita tuh ada Rasul yang kita tanyain, Yep. ada Rasul yang kita terus kemudian temenin dan segala macam. Lalu terus kemudian aku bilang gini, masalahnya adalah di zaman Rasulullah itu bukan hanya ada para sahabat, tapi ada juga orang-orang yang menentang beliau, yang justru menyakiti beliau. Dan kalau dari segi persentase nih, gitu kan ya. Kemungkinan kita menjadi pengikut Rasulullah itu jauh lebih sedikit dibanding kemungkinan kita menjadi orang yang pengen Justru, menyakiti Iya. Rasulullah. Karena asumsi lo kalau ada nabi sekarang dia Lebih langsung mudah. auto terlegitimasi. Enggak juga ternyata. Enggak, sama aja turunnya mungkin semua orang lihatnya kayak manusia biasa gitu. Iya, jadi artinya lu bisa tahu dari pola sejarah ini bahwasanya adanya nabi tidak membantu orang untuk lebih beriman. Berarti tujuannya dulu didatangkan Nabi untuk Nabi adalah pembawa berita. Dia ngasih tahu, ada hari akhir loh. Oke. Ada kematian loh. Ada hari pembalasan loh. Ada segala macam loh. Nah, jadi itu tujuannya. kenapa sekarang nggak merasa dibutuhkan lagi? Bagus banget. Karena gimana? Bukan nggak dibutuhkan sih. Maksudnya kenapa ya? Kenapa Sekarang nggak ada dikirimin? nabi Iya, lagi. soalnya kan Kenapa anggapannya dikirimin dulu lagi? Iya. Tuhan rajin banget tuh ngirimin Nabi itu. Bagus. Terus kenapa kalau sekarang tiba-tiba Iya. stop gitu? Dalam Iya. rentang 1000 tahun Iya, ya. Iya. kayak ya udah dia mau dakwah 1000 tahun walaupun Iya. dapat 27 tahun kan 27 Betul. berharga nih. 27 orang. 27 orang kan berharga. Iya. Kenapa tiba-tiba di stop gitu loh? Bagus banget. Kan lu udah pernah dengar cerita kan bahwa Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124.000 kan. Iya. Kok bisa dari 124.000 tiba-tiba nggak sama sekali kan gitu kan ya. Iya. Nah, yang pertama aku pengen yakinin lu dulu bahwa saya tidak berarti ketika ada Nabi lantas kita jadi lebih mudah beriman. Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, berarti intinya adalah pada imannya bukan pada nabinya kan ya. Karena mereka cuma bawa berita. Nah, kan pertanyaan berikutnya adalah sebelum aku jawab tadi, kenapa berhenti? Kenapa perlu diganti? Tapi untuk nabi-nabi zaman dulu kan mereka punya kekuatan super Magic, kan. mukjizat. Iya, Iya. mukjizat. Nah, kalau misalnya sekarang tiba-tiba ada yang punya kekuatan super, kita pasti Kayak jin ya? kayak wow gitu kan. Iya, Itu iya. Cuma kan balik kata Ustadz Felix, dulu aja yang ada mukjizatnya ternyata tidak Masih diikutin. efektif Ah. itu. Nah, berarti aku mau tanya dulu. Pertanyaannya adalah kenapa harus diganti? Diganti itu maksudnya apa? Jadi gini, jadi problematikanya adalah yang pertama yang harus aku kasih tahu dulu adalah bahwa tidak serta-merta ketika ada nabi lantas itu jadi lebih mudah bagi kita untuk beriman. Bagi lu adalah, pertanyaan kedua adalah pemahaman kedua bagi lu adalah kenapa nabi harus diganti? Diganti itu maksudnya diganti. Maksudnya harus, Ya, maksudnya kan tadi diganti. kan ada lagi Berarti kan lagi. kalau Nabi Muhammad terakhir nih, Iya. kalau lu pengen ada nabi lagi di zaman sekarang, berarti kan Nabi Muhammad harus diganti posisinya. Iya, kemudian Benernya baru. bukan diganti sih, lebih ke arah ke tiap nabi kan ada pengajaran sendiri-sendiri kan. Betul. Which is kita bisa belajar dari para nabi itu. Kalau Iya. gua Bukan sesuatu yang diganti. logika Oke. simpel gue yang nggak tahu ini benar atau enggak, kan Oke. Nabi pembawa berita. Iya. Nabi Muhammad terakhir karena basically beritanya sudah lengkap. Iya. Itu. Kenapa coba kita udah nggak perlu Nabi Muhammad? Karena Kenapa? kita udah dapat Al-Quran yang lengkap semua ada di situ. Nah, itu maksudku. Ibarat series nih, udah season final, Iya. udah episode terakhir gitu. Ngapain Jadi ada- untuk apa lagi ada nabi? Episode Iya. terakhir. Mungkin mewakili Tuhan gitu supaya kita nggak salah Udah, miskonsumsi. Iya. Oh, maksudnya di sekarang di Iya. 2026.
Iya, jadi gini 2020 sama kayak gini ya. Kalau misalnya di dalam Islam atau di dalam agama-agama yang diturunkan Allah, iman itu adalah sesuatu dengan akal, bukan dengan mata. Kalau lu meyakini harus dengan mata, itu berarti itu bukan iman tuh namanya telat. Telat. Iya, Karena iya. ketika orang baru meyakini dengan mata, itu bukan peringatan lagi. Ingat, Nabi pembawa berita kan ya. Pembawa berita dan Rasul adalah pembawa risalah atau message untuk mengingatkan manusia. Maka mengingatkan itu belum kejadian. Nah kalau misalnya Nabinya udah muncul di depan mata, itu bukan iman lagi namanya. Gini, dan kalau lu butuh bukti dari mata, yang harus lu ingat, mata ada organ tubuh yang paling menipu. Iya. Kenapa orang nanti pada percaya Dajjal? Karena pakai dia mata. ngelihat pakai mata. Oh iya nih orang bisa ngasih makanan. Lu ambil, padahal dia nipu. Itu Nah, kenapa lebih Iya, butuh iya, di iya. sini daripada pembuktian Iya. di sini. Artinya kalau hasilnya adalah iman, maka sebenarnya Rasul tidak diperlukan lagi sekarang. Bisa dipahami kan maksudnya? Oke. Malah nantinya jadinya tidak habis-habis ceritanya. Justru ceritanya di akhir itu kayak kata Raymond tadi. Jadi cerita di akhir adalah bahwasanya tidak ada lagi nabi dan lu diminta untuk beriman di hari-hari nggak ada nabi itu. Ketika risalahnya udah jelas semuanya dan terus kemudian caranya udah jelas semua, nah disitulah ujiannya. Jadi contoh kayak gini deh, aku ngajarin Feren misalnya, Fer ini cara nyetir ya Fer, aku ajarin gini loh Fer caranya. Terus setelah itu Fer aku lagi ada kerjaan nanti diganti sama Koi ya. Terus kemudian Koi bilang gini loh cara Fer, sama aja kayak aku ngajarin. Terus Koi bilang aku sebentar lagi juga ada kerjaan, nanti gantiin Raymond ya. Terus Raymond ngajarin Fer kayak gini. Oh ya sama-sama aja caranya. Terus Raymond terakhir bilang gini, setelah aku nanti nggak akan ada lagi yang ngajarin kamu karena aku pikir semuanya udah selesai. Nah ini aku kasih buku petunjuknya. Jadi kalau kamu lupa dengan semua yang kita ajarin, kamu bisa megang ini nih. Kamu lihat semuanya ini. Nah setelah kamu lihat, kamu pasti akan ingat dengan apa yang aku ajarin. Tapi ingat harus selalu lihat buku ini ya. Oke. Nah setelah itu kan ujiannya adalah lu dilepasin sendiri, bukan kita setirin lagi. Iya. Nah ujiannya justru di titik itu tuh, dunia di akhir itu, ketika nggak ada nabi lagi. Maka kata Rasul tidak ada lagi nabi setelahku. Tapi kata Koi, mukjizatnya tetap ditinggal. Ingat salah satu Mukjizat tuh yang ngubah air jadi anggur. Nah salah satunya Nah, di Nabi Muhammad, di Rasulullah, salah satu mukjizatnya adalah Al-Quran yang paling tinggi. Oh Al-Quran tuh Mukjizat. Mukjizat. Pertanyaanku sederhana, kenapa anggur itu mukjizat? Mengubah air jadi anggur, menggandakan makanan, kenapa mukjizat? Karena itu di luar akal. Bagus, di luar kebiasaan manusia. Iya. Nah, itu yang lu bilang itu definisi mukjizat dalam bahasa Arab. Khairul adah, di luar daripada kebiasaan. Bukan di luar akal, tapi di luar kebiasaan. Nah, artinya ketika di luar kebiasaan makanya namanya mukjizat. Nah, tapi problematikanya yang Koi bilang, mata itu kan menipu kan. Nah, pertanyaan sederhana, menggandakan makanan itu mukjizat mata atau mukjizat telinga? Makan itu kelihatan atau didengar? Mulut apa? Bukan mulut, nggak ada mukjizat mulut. Oke, menggandakan makanan, Lu lihat, turunin hujan tiba-tiba, membelah itu- laut. membelah laut Oh, itu mata, mukjizat mata mata. atau telinga? Mata. Nah, mukjizat mata, semua mukjizat nabi-nabi itu mukjizat mata. Oh. Satu-satunya mukjizat telinga itu adalah Nabi Muhammad, Al-Quran. Kok bisa telinga? Oke, bagus nih. Kan Karena baca. Gua mau tanya Raymond dulu nih. Ray, menurut lu lebih kuat mata atau lebih kuat lebih kuat mata atau lebih kuat telinga? telinga harusnya. Berbukalah dengan yang ringan. Menurut lu lebih kuat mata atau lebih kuat lebih kuat mata atau lebih kuat telinga? Telinga harusnya. Menurut lu? Oh, ini maksudnya lebih kuat mana? Iya, lebih kuat mana? Mukjizat telinga atau mukjizat mata? Mata. Yakin? Lebih penting mana? Mata atau telinga? Mata. Oke. Wah, lu emang orang-orang yang tenggelam di banjir Nabi Nuh lu. Iya. Jadi gini ya, coba aku lihat ya. Kok bisa telinga? Pertama, kalau lu nonton YouTube, lebih penting kualitas gambar atau kualitas audio? Dia pasti Oh jawab ya bilang. audio kalau itu. Oh enggak. Oke. Kenapa kualitas audio?
Karena kalau nonton YouTube aku nggak lihat orangnya, lihatnya Bagus. suara. Berarti di dalam media audio tuh lebih penting daripada gambar. Iya. Itu berlaku hukumnya itu. Audio lebih penting daripada visual. Itu Iya. yang pertama. Kenapa Rasul nggak voice note aja ya? Gue gampar ya. Zaman itu loh, tahun 600-an loh itu loh. Maksudnya kayak ngerekam gini terus Nggak, ngerekamnya pakai apa gue tanya? dia nggak tahu ngelakuin mukjizat apa. Iya, tapi Nggak, tunggu, mukjizat tuh bukan Rasul yang memutuskan aku akan ini. iya, tapi juga kan nggak membantu kan. Balik lagi, itu jadinya kan adalah sesuatu yang bersifat kayak apa ya, kayak fisik, balik lagi bukan keyakinan. Oke, yang kedua tentang masalah audio nih. Yang mana yang bisa direplikasi tanpa mengurangi value-nya? Video atau foto? Visual atau audio? Tanpa mengurangi value. Iya, visual atau audio. Contoh kayak gini ya. Lebih mudah mana nih? Lu nyeritain apa yang lu lihat ke orang atau lu kasih tahu apa yang lu dengar ke orang? Lebih mudah mana? Nyeritain apa yang aku lihat. Contoh, lu adalah orang yang ada di banjir Nabi Nuh. Oke. Lu Yang ngelihat aku lihat. air muncrat dari bumi segede-gedenya, Benar. segunung-gunung itu terus kemudian banjir, magnificent banget, orang pada tenggelam semuanya, dan lu mau nyeritain ke anak lu tentang mujizat itu. Heeh. Bagi dia amazing nggak? Mungkin ya. Mungkin. Dari Kalau cara dia aku kalau lu ngomong, ceritain lagi terus ke anak lu lagi berkali-kali, lama-lama dia biasa banget. Iya, benar. Karena visual yang lu dapat itu jadi cerita ke dia. Oh iya. Tapi kalau dari awal mujizatnya sudah cerita ke dia, nggak berkurang kan? Ah itu kenapa mujizat itu auditory. Bingung dia pasti. Oke gini. Iya berat sih ini. Iya, jadi Nggak gini. berkurang. Ini berat sih. Jadi Saya gini. kan lumayan kalau ada foto ngeliat. Iya. Gini, Ya, bener tapi- Fer. Jadi info utamanya dalam bentuk audio. Iya. Gunanya visual itu untuk memperjelas, tapi tidak kebanyakan menurut gue bukan jadi Mengurangin itu ya. ini utamanya, bukan jadi media utamanya. Jadi audio nih, kayak lu nonton film atau lu nonton YouTuber yang storytelling, lu kan tidak perlu lihat dia kan. Mukanya, ya, benar. Tapi pasti ada bagian-bagian di mana kalau dia menampilkan foto itu infonya akan lebih jelas. Yap, Tapi benar. foto itu bukan Sumber utama, bukan iya. utamanya kan, Iya, bukan iya. tampilan utamanya. Lu tanpa melihat foto pun lu tetap dapat Audio, infonya. iya, benar. Itu loh. Artinya kalau lu kasih mujizat visual kepada orang jadinya cerita. Iya. Bukan visual lagi. Tapi kalau dari awal mujizat adalah auditory, maka value-nya tetap dari dulu sampai sekarang. Nah, mujizat Al-Qur'an itu auditory. Oke. Artinya di masa-masa nabi yang lain, begitu nabinya wafat, mujizatnya hilang, makanya perlu diganti. Benar. Tapi ketika Nabi Muhammad, mujizatnya nggak hilang. Karena ada di Al-Quran. Betul, karena satu-satunya di mana mukjizat itu ditempelkan sama message-nya itu Al-Qur'an. Kalau sebelumnya enggak. Lu harus direvisi, bukan mujizatnya, bukan karena mujizat ada di Al-Quran, tapi karena memang Al-Quran itu Mujizatnya. mujizatnya. Udah. Udah. Makanya nyambung.